Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Melanjutkan pelajaran tafsir ringkas dari surat-surat di dalam juz Amma yang insyaallah taala dirutinkan di Masjid Baitur Rahim yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga segenap pengurus dan jamaahnya dalam kebaikan. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Melanjutkan pelajaran sebelum bulan Ramadan, di mana kita sedang pelajari tafsir ringkas surat Al-Insyiqaq. Surat Al-Insyiqaq bisa dilihat di mushafnya, di mana terakhir pembicaraan tafsir kita itu sudah sampai di ayat yang ke-8. Namun sebelum kita lanjut kepada ayat-ayat berikutnya, sedikit kita mengulas apa yang telah kita pelajari dari ayat yang pertama. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Kalau diperhatikan surat Al-Insyiqaq dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5, dalam rangkaian tersebut Allah Ta'ala memulai dan membuka surat ini dengan menyebutkan salah satu di antara peristiwa besar yang pasti akan terjadi ketika tegaknya hari kiamat, di mana di awal-awal surat Allah Ta'ala katakan bahwa kelak langit yang setiap hari kita lihat ini itu akan terbelah, akan pecah. Demikian pula bumi yang setiap harinya kita pijak, bumi nanti ketika tegak hari kiamat itu akan diratakan, sehingga pada saat itu tidak ada lagi dataran rendah maupun dataran tinggi, karena bumi semuanya Allah ratakan. Dan juga tatkala tegaknya hari kiamat, bumi pun akan mengeluarkan isinya berupa mayit-mayit yang dikuburkan di dalamnya untuk hari kebangkitan. Ini di awal-awal surat yang Allah sampaikan tentang peristiwa yang sangat besar yang pasti terjadi ketika tegaknya hari kiamat. Langit terbelah, bumi diratakan, mayit-mayit yang dikuburkan pun keluar, sebagaimana Allah sebutkan dalam awal-awal surat.
Lalu di ayat ke-6-nya yang juga sudah kita pelajari, Allah Subhanahu wa taala memanggil segenap manusia setiap manusia di ayat yang ke-6 serta menjelaskan bahwa sejatinya setiap manusia, baik yang mukmin ataupun yang kafir, baik yang taat ataupun yang maksiat, semua manusia selama berjalan di muka bumi sejatinya sedang menuju Allah Sang Pencipta dengan usaha dan amalnya masing-masing, dan ia pun kelak akan berjumpa dengan Allah yang telah menciptakannya. Semua manusia, baik yang mukmin maupun yang kafir, yang taat maupun yang maksiat, semua ketika hidup di dunia sejatinya sedang berangkat menuju Allah, pulang kembali kepada Allah. Hanya saja ada yang sewaktu di dunia usaha dan amalannya baik, dan ada pula manusia yang sewaktu di dunia usaha dan amalannya buruk. Nah, itu dia yang ke-6, dan itu sudah kita pelajari. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Lalu dari ayat yang ke-7, kalau kita perhatikan dari ayat yang ke-7, setelah tadi di ayat ke-6 Allah Ta'ala sebutkan bahwa setiap manusia apapun keadaannya sewaktu hidup di dunia sejatinya semua bekerja keras, semua berusaha di dunia ini, yang ujung-ujungnya semua akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah di ayat yang ke-7 dan seterusnya Allah Ta'ala menyebutkan dua kelompok manusia. Kelompok yang pertama ialah orang-orang yang kelak akan berbahagia, dan sedangkan kelompok yang kedua ialah orang-orang yang kelak akan sengsara. Nah, di ayat yang ke-7 Allah mulai dengan kelompok yang pertama, yaitu orang-orang yang kelak akan bahagia. Dan ini sudah kita baca ini. Bisa dilihat ya, ayat yang ke-7 surat Al-Insyiqaq. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. فَأَمَّا, maka adapun, man, orang yang utiya, diberikan, kitabahu, kitabnya, maksudnya kitab catatan amal, biyaminihi, dengan tangan kanannya. Ini kelompok manusia yang pertama, yaitu orang-orang yang akan berbahagia nanti di akhirat. Di mana kondisi dia nanti di akhirat, ketika akan diberikan buku catatan amal selama dia hidup di dunia, maka dia terima buku catatan amalnya tersebut dengan tangan kanan. Ya. Bagaimana nasibnya? Allah jelaskan di ayat yang ke-8, ayat selanjutnya. Allah mengatakan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira.
maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Fasawfa, maka akan yuhasabu, dia dihisab hisaban yasiron, dengan hisab yang yasiron. Apa yasiron? Mudah. Ini yang Allah kabarkan, bahwa setiap manusia nanti di akhirat ketika dibagikan kepadanya buku catatan amalnya dan dia terima dengan tangan kanannya, maka ini nasib dia. Dia akan dihisab, namun dengan hisab yang apa? Yang mudah. Ini bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan hisab yang mudah tersebut. Berdasarkan dalil-dalil yang ada, disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hisab yang mudah ialah hamba yang beriman tersebut kelak akan diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi tertutup, tidak di depan khalayak manusia lainnya. Lalu pada saat tersebut Allah Ta'ala jadikan dia mengakui dosa-dosa yang pernah dia lakukan, sampai ketika dia sudah mengira bahwa dirinya akan celaka karena dosa-dosanya tersebut. Ternyata Allah malah berfirman kepadanya, satartuha laka fid dunya wa ana anfiruha laka al-yawm. Kata Allah dalam hadis yang sahih, aku telah tutupi untukmu dosa-dosa tersebut sewaktu di dunia, dan sekarang pada hari ini aku ampuni dosa-dosamu itu. Subhanallah. Ini yang dimaksud dengan hisab yang mudah, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Ya, ini yang dimaksud hisab yang mudah. Orang beriman akan diajak bicara dengan Allah dalam kondisi tertutup, tidak di hadapan khalayak. Lalu Allah jadikan dia mengakui sejumlah dosa yang memang betul pernah dia lakukan. Tadi ketika dia sudah menyangka akan celaka dengan sebab dosa-dosanya itu, ternyata Allah katakan dengan rahmatnya yang luas, dulu sewaktu di dunia aku telah tutupi dosa-dosamu itu sehingga orang-orang tidak tahu, dan sekarang di akhirat aku ampuni seluruhnya untukmu. Subhanallah. Ini yang dimaksud dengan hisab yang mudah. Makanya dalam hadis lain Nabi SAW mengajarkan sebuah doa yang berbunyi, Allahumma hasibni hisaban yasira. Apa doanya? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Jamaah sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Itu kondisi orang yang pertama di akhirat, yaitu ia yang menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanan. Lanjut ayat ke-9. Di ayat ke-9 Allah Ta'ala berfirman, wa yantaliqu ila ahlihi masruran.
dia akan kembali. Nah, ini lanjutan ayat sebelumnya tadi tentang orang mukmin yang menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanan, yang dia dihisab dengan hisab yang mudah. Allah katakan di ayat ke-9, wa yanqalibu, lalu dia pun kembali ila, kepada ahlihi, keluarganya yang ada di surga. Sama-sama orang mukmin, masruran, dalam kondisi apa? Gembira, bahagia, sukacita. Luar biasa. Luar biasa. Kita sewaktu di dunia pernah merasakan betapa gembira, senang, dan bahagianya ketika mendapatkan pengumuman, misalnya nama kita diterima di sekolah atau di kampus atau di tempat kerja yang diinginkan. Senang rasanya. Bagaimana lagi kondisi kegembiraan nanti di akhirat ketika kita tahu dapat buku catatan amal kita dengan tangan kanan, kemudian menerima hisab dengan hisab yang mudah. Allah katakan wa yanqalibu ila ahlihi masrura, maka dia pun akan kembali menghampiri keluarganya yang ada di surga dalam kondisi apa tadi? Gembira. Luar biasa. Ini kegembiraan yang paling besar. Nah, dari ayat ini pun kita bisa petik faedah bahwa nanti akan ada orang-orang yang Allah pertemukan kembali, Allah kumpulkan lagi dengan keluarganya di surga. Syaratnya mesti menutup usia di atas keimanan. Bisa dilihat di surat At-Tur, dilihat ya, surat At-Tur. Lihat surat At-Tur. Surat At-Tur di ayat yang ke-21. At-Tur 21. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Artinya orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak cucu mereka dengan keimanan pula, maka pasti kami akan pertemukan mereka dengan anak cucunya di surga. Nah, ini jelas ayatnya menjadi dalil bahwa akan ada keluarga-keluarga yang berkumpul dan bertemu lagi di mana? Di surga. Tadi syaratnya apa? Harus beriman. Jadi kalau mau ketemu lagi dengan keluarga, berkumpul kembali nanti di surga, syaratnya harus beriman.
dimasukkan ke dalam surga. Dan inilah kesuksesan dan kemenangannya yang sesungguhnya. Ayo. Bisa dilihat ayat lain. Ya. Lihat ya di surat Al-Imran ayat 185. Al-Imran ayat 185. Al-Imran ayat 185. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan kelak di hari kiamat pahala-pahala kalian akan disempurnakan. Lalu Allah mengatakan, faman zuhziha 'anil nar. Maka barang siapa yang telah dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dia telah dimasukkan dalam surga, faqad faz. Maka sungguh dia telah menang, telah beruntung, telah sukses. Lalu Allah mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya kesenangan yang menipu. Surat Al-Imran ayat berapa tadi? 185. Perhatikan ayat tersebut. Jadi kalau ditanya apa kesuksesan sejati, apa kesuksesan sesungguhnya, kapan seseorang itu betul-betul dinyatakan sukses? Jawabnya tadi di surat Al-Imran ayat 185. Seseorang baru betul-betul dinyatakan sukses kalau diri dia sudah dijauhkan dari api neraka dan sudah dimasukkan ke dalam surga, baru sukses. Jadi kalau hanya sekedar punya jabatan tinggi, punya harta kekayaan banyak, terkenal, punya ini itu belum dikatakan sukses menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba itu baru dikatakan sukses kalau kakinya sudah berhasil menginjakkan surga. Ini pelajaran besar bagi kita. Dan teguran untuk setiap orang yang sombong dengan jabatannya, dengan kekayaannya, dengan ketenarannya. Dalam ayat tersebut jelas bahwa hal-hal tadi itu bukan kesuksesan yang sesungguhnya. Apalah gunanya jabatan tinggi? Apalah gunanya harta benda kekayaan yang begitu banyak? Apalah gunanya terkenal di sana sini kalau kakinya tidak berhasil menginjakkan surga? Ini pelajaran bagi kita ini untuk tidak sombong dan tidak merasa besar dengan apa yang kita miliki saat ini. Selama kaki kita belum jelas di mana tempatnya, surga atau neraka, tidak ada yang bisa kita sombongkan. Ya, saya ulang ya. Selama kaki kita belum jelas akan menginjakkan neraka atau surga, maka tidak ada yang pantas untuk kita sombongkan. Jangan sekalian rahmati Allah wa iyyakum. Itu ya ayat yang ke-9 tadi. Ya, Allah katakan tentang orang mukmin tersebut, dia akan kembali menghampiri keluarganya di surga dalam kondisi apa tadi? Gembira.
Nah, mengenai ayat ini, Al-Insyiqaq ayat ke-9, ada ayat ada ayat lain yang juga senada dengan ayat tersebut. Bisa dilihat di surat Al-Haqqah ayat 19 sampai 24. Buka surat Al-Haqqah ayat 19 sampai 24. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, maka adapun orang yang diberikan buku catatan amalnya dengan tangan kanannya. Nah, mirip ya, seperti yang di Al-Insyiqaq, menerima buku catatan amal dengan tangan kanan. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ, maka dia akan mengatakan dengan riang gembira, bacalah oleh kalian bukuku ini. Gembira, senang, bangga dengan prestasinya yang telah Allah berikan taufik untuk bisa beriman dan beramal saleh. Lanjut, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, sesungguhnya aku sewaktu di dunia memang sudah yakin bahwa aku akan menjumpai hisabku ini di akhir. Apa kata Allah ayat berikutnya? Fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan berada di dalam kehidupan yang diridhoi. Maksudnya di mana? Di surga. Di surga. Cuma surga satu-satunya tempat hidup yang sama sekali tidak ada kekecewaan. Saya ulang, cuma surga satu-satunya tempat hidup yang sama sekali tidak ada apa? Kekecewaan. Semua yang di surga itu menyenangkan. Beda dengan kehidupan dunia. Orang di dunia mau sekaya apapun pasti tetap mengalami kekecewaan, sakit hati, dan seterusnya. Itu di dunia. Kalau di surga itu kehidupan yang diridhoi. Lanjut, fi jannatin 'aliyah, dia berada di dalam surga yang tinggi. Qutufuha daniyah, buah-buahnya itu mudah untuk dipetik. Buah-buahnya mudah untuk dipetik. Ya. Lanjut kata Allah di ayat 24-nya surat Al-Haqqah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Silakan makanlah oleh kalian, minumlah oleh kalian dengan bahagia disebabkan amalan-amalan soleh yang dahulu telah kalian kerjakan di hari-hari yang lalu. Maksudnya sewaktu hidup. Ini namanya panen. Lihat. Jadi setiap orang yang beriman, setiap orang yang beramal soleh, ketika sewaktu di dunianya sudah merasa capek, letih untuk istiqomah di atas iman dan amal soleh, ingat bahwa nanti di akhirat, di surga, dia akan memanen hasil istiqomahnya. Allah katakan tadi, silakan kalian makan air. Allah katakan kepada para penghuni surga, makanlah kalian, minumlah kalian dengan senang disebabkan amalan-amalan soleh yang dahulu telah kalian kerjakan di hari-hari yang lampau. Maksudnya sewaktu hidup di dunia. Jadi ini hiburan bagi setiap orang mukmin. Jangan pernah berkecil hati.
surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Baik jemaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Itu ya. Jadi di surat Al-Insyiqaq tentang orang-orang yang berbahagia di akhirat. Itu Allah sebutkan dari ayat yang ke-8. Tadi ayat yang ke-8 ya, mulai dari ayat yang ke-7. Jadi dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Ya, itu. Jadi 3 ayat dari ayat yang ke-7 sampai yang ke-9 itu tentang orang mukmin yang berbahagia di akhirat. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Isya itu berapa jam? 5:08. Kita baik, 3 menit lagi. Nah, tinggal nanti masuk ayat yang ke-10 tentang orang-orang yang sesama di akhirat. Sebaliknya, yang akan kita bahas insyaallah. Ini waktunya sempit. Baik, kira-kira ada yang disampaikan atau tidak sebelum diakhiri? Tidak ada? Kalau tidak ada, mari kita baca ayat tersebut ya. Kita baca ayat-ayat tadi belum dibaca. Sengaja kita mau coba rubah metodenya. Jadi kita pelajari dulu maknanya, baru dibaca. Agar kita sudah kenal maknanya dan bisa lebih mentadabburi ayat-ayat yang kita baca. Mari kita ya baca bersama ya. Dari ayat yang pertama kita ikuti saya. Ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك